Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta kegiatan observasi kepala sekolah SDN 07 Karunan oleh pengawas SD Bapak Haji Halimi pada hari ini, hari Kamis 6 Juli 2024. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama Arifudin Wijayanto. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, berikutnya penyampaian materi oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Katolik SPDSD, berikutnya adalah penutup. Lalu dilanjutkan lagi dengan acara tanya jawab oleh peserta dan narasumber. Marilah para peserta yang terhormat, kita mulai atau kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Bapak Katolik SPDSD. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Halimi SPD selaku pengawas Gading 1 KWK Taman, dan saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 07 Kabupaten. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 07 Kabupaten dalam rangka untuk kegiatan observasi kinerja kepala sekolah dengan indikator memandu perencanaan pembelajaran. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan observasi sebagai bagian dari kinerja kepala sekolah yang akan nanti ditindaklanjuti pada kegiatan di PNN. Berkaitan dengan kegiatan observasi pada siang hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan berbasis data. Apa Bapak Ibu? Yaitu perencanaan berbasis data. Berkaitan dengan perencanaan berbasis data ini, maka sumber materinya berasal dari rapor pendidikan. Bapak Ibu sampun mirsani rapor pendidikan SD Negeri 07 Kabupaten. Sampun nggih. Sedikit kami tampilkan di sini rapor pendidikan SD 07 Kabupaten untuk tahun 2024. Di situ ada 6 indikator dan alhamdulillah semua indikator menunjukkan predikat baik. Mudah-mudahan di tahun ini dengan predikat baik tersebut akan mendapat peningkatan dalam kualitas pembelajaran. Karena insya Allah jika semua indikator ini menunjukkan warna yang biru atau warna yang hijau, maka akan mendapat pos kinerja seperti itu. Di situ ada 6 indikator, apa itu? Yang pertama adalah kemampuan literasi murid, yang kedua adalah karakter murid, yang ketiga kondisi keamanan sekolah, yang keempat kondisi kebinekaan sekolah, yang kelima kualitas pembelajaran, dan yang keenam kemampuan numerasi murid. Semuanya menunjukkan predikat baik. Akan tetapi, apakah dengan predikat baik ini semua maka cukup berhenti sampai di sini? Tentunya tidak, karena di sini sudah harus ada peningkatan. Baik itu tidak berarti nilainya berhenti di situ, tetapi hendaknya dari tahun ke tahun nilai baik tersebut tetap harus dipertahankan dengan cara adanya peningkatan nilai di masing-masing indikator.
bisa kita amati Bapak Ibu di sini ada 6 indikator, maka ada indikator yang perlu diperbaiki Bapak Ibu, yang perlu ditingkatkan. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu dari 6 indikator mana yang perlu ditingkatkan? Yaitu pada kemampuan numerasi murid. Di situ ada tanda warna kuning, itu yang paling perlu ditingkatkan. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk merencanakan kegiatan apa, pembelajaran apa di tahun 2024 ini yang berfokus pada kemampuan numerasi murid. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil ini? Maka Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk diskusi bersama, membahas bersama, karena kita semua punya peran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah hasil dari downloadan di rapor sekolah SD 07 Kabunan dari indikator-indikator yang sudah kita unduh di sini. Maka ada hal yang perlu menjadi prioritas dalam rekomendasi perbaikan pembelajaran terkait dengan kemampuan numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, maka pada unduhan yang kita peroleh, kemampuan numerasi juga masuk pada rekomendasi prioritas. Di sini saya akan munculkan Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di sini apakah bisa nampak Bapak Ibu? Di sini pada kemampuan numerasi ini mengalami penurunan nih Bapak Ibu. Dan ini yang perlu kita tingkatkan untuk perencanaan pembelajaran tahun ini. Nah, manakala dalam kegiatan perbaikan ini membutuhkan biaya, maka kegiatan ini juga bisa diagendakan atau bisa masuk kegiatan dalam penganggaran di atas RKAS. Kita simak di sini kemampuan numerasi walaupun sudah baik ya Bapak Ibu, tapi di sini ada penurunan. Akar masalahnya di mana kok terjadi penurunan? Yaitu pada kompetensi domain aljabar. Kemudian bawahnya lagi yang menjadi akar masalahnya adalah pada metode pembelajaran. Nah, setelah menemukan akar masalahnya, solusinya bagaimana? Kegiatan apa yang harus dibenahi? Nah, berkaitan dengan kompetensi pada domain aljabar dan metode pembelajaran, maka kegiatan yang harus dibenahi yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Ini Bapak Ibu, untuk membenahi akar masalah yang muncul pada kemampuan numerasi ini, maka perlu adanya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Sehingga untuk sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang dibenahi, bentuk inspirasinya apa atau kegiatan spesifiknya seperti apa? Nah, di sini ada kepala sekolah dan pendidik harus mempelajari domain aljabar sebagai bahan bagian dari kemampuan numerasi, dan untuk guru yaitu meningkatkan kompetensi pada domain aljabar untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi peserta didik. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu yang saya hormati bisa dimasukkan dalam kegiatan ARKAS. Yang mana kegiatan ARKAS ini nanti bisa dimasukkan pada kegiatan yang menyangkut kegiatan pembenahan ini, yaitu pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Nah, dari rekomendasi prioritas ini, maka kita bisa memasukkannya ke dalam lembar kerja RKT, lembar kerja lembar rencana kerja tahunan. Ini yang sudah dibuat oleh sekolah masing-masing terkait dengan kemampuan yang perlu dibenahi, dan nanti juga bisa dianggarkan
manakala kegiatan tersebut membutuhkan biaya pada AKAS. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, kegiatan yang dibenahi adalah melakukan kegiatan sharing terkait dengan peningkatan kemampuan guru dan tenaga pendidikan. Di sini bentuk kegiatan spesifiknya adalah melakukan kegiatan sharing pengetahuan di komunitas belajar. Kemudian penjelasan implementasi kegiatannya apa? Guru melakukan kegiatan sharing dan di kegiatan pada AKAS ini masuk pada peningkatan kompetensi guru mata pelajaran kelas dan mata pelajaran. Di AKAS Bapak Ibu, tentunya kegiatan ini membutuhkan biaya dan urian kegiatan. Maka di sini ada uriannya Bapak Ibu dan nanti kita bisa pelajari bersama. Seperti itu. Demikian yang bisa saya paparkan tentang perencanaan berbasis data. Kemudian sisa waktu selanjutnya kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Bisa saling tanya jawab, tidak harus saya menjawab, nanti rekan-rekan bisa memberikan masukan. Manakala Bapak Ibu punya masukan atau ide yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Oleh karena itu, untuk kegiatan pada presentasi ini saya lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Nah, biasanya untuk kegiatan diskusi kita mulai dengan tanya jawab dulu. Mungkin apa yang saya paparkan secara garis besarnya. Nah, barangkali Bapak Ibu punya pertanyaan terkait dengan perencanaan ini, mungkin bisa ditanyakan dan kita bisa saling berdiskusi. Monggo untuk kegiatan sesi tanya jawab mungkin bisa dibimbing, dipandu oleh moderator. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kakak SPPSD selaku penyampaian materi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya, acara berikutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi oleh peserta kepada penyampaian materi. Untuk sesi ini silakan diberikan dua penanya, ya Pak. Dua penanya, monggo barangkali dimana? Yang baik Ibu Tuti, Bu Jasuti. Apa saja? Terima kasih Pak Menggunakan Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu pembelajaran. Di sini saya akan bertanya Bapak kembali. Untuk pertanyaan yang pertama dalam diri saya itu, perkenalkan, nama saya Bu Tuti dari SMA. Pertanyaannya Pak, dari mana data rapor pendidikan itu didapat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Jasuti. Monggo Bapak Kapolri bisa disampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Tuti. Apa yang saya tampilkan di slide itu memang bentuk urutan rapor pendidikan. Nah, di situ sudah ada indikatornya sampai 6. Tetapi munculnya data tersebut berasal dari mana? Ini seperti dapodik, rapor pendidikan, datanya sumbernya berasal dari sekolah. Kemudian apa yang yang harus diupload, data seperti apa yang kemudian masuk ke dalam rapor pendidikan? Diantaranya adalah yang pertama data dapodik dulu, di mana pada dapodik itu mencakup keseluruhan sekolah, keadaan sekolah, mulai dari keadaan guru, tenaga pendidikan pendidikan, sarana prasarana, jumlah siswa, data siswa itu terinclude ke dalam rapor pendidikan. Kemudian selain dari dapodik juga dari Sulingga, survei lingkungan belajar yang diisi langsung oleh anak dan guru. Itu data langsung Bapak Ibu ya. Itu data langsung termasuk ketika siswa kelas 5 melaksanakan
AMBK itu juga sebagai data yang ikut atau masuk ke dalam rapor pendidikan. Nah, dari data tersebut yang menggambarkan keadaan sekolah, kualitas pembelajarannya seperti apa, sarana prasarannya bagaimana, tenaga pendidik dan kependidikannya itu seperti apa, maka menjadi kesimpulan atau menjadi predikat di rapor pendidikan. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat bersama di rapor pendidikan itu semuanya warnanya hijau, sehingga secara umum mungkin bisa dikategorikan SD 07 Kabunan baik, bagus. Oke. Namun demikian yang tadi saya utarakan di awal, baik bukan berarti semuanya aman-aman saja, tetapi di situ pasti ada indikator atau kemampuan yang perlu ditingkatkan. Kemudian kita sudah melihat tadi rapor pendidikan bersama, di situ ada indikator yang perlu diperbaiki yaitu pada kemampuan literasi. Sehingga melalui presentasi ini kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menyelesaikan akar masalah di kemampuan literasi ini. Kita bersama-sama untuk meningkatkannya melalui apa dulu? Melalui peningkatan guru dan tenaga pendidikan dulu. Bagaimana kesiapan kita, bagaimana metode yang akan kita berikan kepada anak supaya kemampuan literasi bisa meningkat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena ini sifatnya diskusi, monggo barangkali yang lain mau menambahkan. Dari moderator juga bisa, karena moderator juga guru. Cukup? Ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua SPDSD. Semoga dapat mencerahkan kita semua. Berikutnya, susunan acara berikutnya adalah sesi penutup ya Pak. Penutup. Alhamdulillah acara telah kita lakukan bersama dengan lancar dan baik. Untuk itu marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.